Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Aspek Hukum Perusahaan. Di sini ada anggota kelompok 2 yang meliputi berikut ini. Perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang pertama ada perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum itu diatur oleh undang-undang, ada harta terpisah, dan tanggung jawab yang terbatas dan disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan. Yang berikutnya ada perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan yang bukan berbadan hukum itu diatur dalam KUHD, tidak ada harta terpisah, ada tanggung jawab renteng, dan tidak disertai pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseroan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta. Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk perusahaan meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, komanditer, Venoscape atau CV, perseroan terbatas, perusahaan perseroan, dan koperasi. Secara rinci, bentuk perusahaan dari jumlah pemilik dan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan, misalnya UD dan PD. Yang kedua, perusahaan persekutuan, misalnya CV, firma, koperasi, dan PT. Yang ketiga, perusahaan kelompok, misalnya holding company dan concern atau grup. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Karakteristik perusahaan berbadan hukum. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT awalnya dikenal sebagai Namensgenootschap atau NV dalam bahasa Belanda, yang berarti persekutuan tanpa nama. Istilah ini disebut dalam pasal 36 KUHD. Di Indonesia, PT mencerminkan sistem pertanggungjawabannya para pemegang sahamnya. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mendefinisikan PT sebagai badan hukum berbentuk persekutuan didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar terbagi dalam saham, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama, PT merupakan perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, terdapat pemisahan harta kekayaan antara PT dengan harta kekayaan pribadi pengurusnya. Ketiga, PT adalah persekutuan modal yang terdiri dari saham. Dan yang terakhir, kegiatan usaha PT dilaksanakan oleh pengurus dan pengurus. Dan usaha pengurus tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian PT, sejauh kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, perekonomian berasas kekeluargaan untuk kemakmuran bersama. Koperasi, sebagai sokuru ekonomi nasional, berperan menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat serta mewujudkan cita-cita ekonomi Pancasila yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi juga perlu memiliki ruang gerak luas demi kepentingan ekonomi masyarakat. Ciri-ciri koperasi. Yang pertama, koperasi harus mengabdi pada kemanusiaan, bukan kebendaan. Kedua, suatu kerjasama, yakni suatu gotong royongan berdasarkan asas kebersamaan derajat, hak, dan kewajiban. Ketiga, kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kesadaran para anggotanya, tidak boleh berdasarkan paksaan apalagi dari pihak eksternal koperasi. Dan yang keempat, tujuan koperasi adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama para anggotanya melalui upaya karya dan jasa dari oleh dan untuk anggota. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Yayasan tersebut dikatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.
Sehingga unsur-unsur dari suatu yayasan dapat dirinci seperti yayasan didirikan dengan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Yayasan merupakan suatu badan hukum. Yang ketiga, tujuan yayasan adalah mencakup bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, yayasan melakukan kegiatan yang sifatnya nirlaba. Dan yang kelima, yayasan tidak memiliki anggota. Di samping unsur-unsur di atas, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh yayasan seperti dalam perusahaan perseorangan. Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kita saat ini mengenal badan hukum baru, yaitu perusahaan perseorangan. Istilah perusahaan perseorangan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, karakteristik berbadan non-hukum. Dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Selain dalam KUHD, pengaturan terkait firma juga terdapat dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perusahaan yang menggunakan nama bersama dalam menjalankan usahanya. Para anggota atau sekutu memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, memiliki hak untuk mengumumkan dan bertindak keluar atas nama FA. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh seorang sekutu akan mengikat sekutu lainnya. Yang ketiga, sesuatu yang didapat oleh sekutu menjadi harta FA. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk secara bertanggung jawab secara menyeluruh atau solidar dengan seseorang atau lebih sebagai pelepas uang. CV memiliki 2 persero aktif dan persero pasif. Persero aktif adalah persero yang melakukan pengelolaan terhadap CV dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh utang CV. Dengan catatan jika uang CV tidak memenuhi. Sedangkan persero pasif hanya bertanggung jawab sejumlah modal yang ditanamkan di perusahaan. Berikut jenis-jenis CV dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu CV murni. Dikatakan CV murni jika hanya terdapat 1 persero aktif dan beberapa persero pasif. CV campuran. Dikatakan CV campuran jika persero aktif juga dirangkap oleh pemberi modal. CV bersaham. Dikatakan CV bersaham jika perusahaan menerbitkan saham untuk tujuan kemudahan penarikan kembali modal. Persekutuan perdata atau Bürgerliche Gemeinschaft dalam pasal 1618 KUH Perdata disebutkan bahwa persekutuan perdata adalah persetujuan 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbrek atau andil ke dalam persekutuan untuk maksud membagi keuntungan, atau istilah lainnya adalah kemitraan atau partnership. Persekutuan perdata merupakan bentuk kemitraan paling sederhana karena tidak ada batasan jumlah modal yang harus disetor. Anggota dapat berkontribusi dengan tenaga jika tidak memiliki modal. Tanggung jawab sosial perusahaan. Konstitusi menjamin hak untuk menyatakan gagasan, pendapat, dan ekspresi yang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak ini tidak berlaku bagi semua orang dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan melindungi keamanan dan kepentingan masyarakat. Dilakukan pembatasan kebebasan berekspresi. Tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah upaya perusahaan menjaga keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan lingkungan sekitar. John Elkington memperkenalkan konsep triple bottom line atau TBL yang menekankan 3 aspek utama agar perusahaan bisa bertahan: profit atau ekonomi, people sosial, dan planet lingkungan. CSR berdampak pada kinerja organisasi, terutama dalam hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Perusahaan yang memiliki reputasi baik lebih merasakan manfaat CSR dibandingkan yang
yang kurang dikenal. S.C. Hart membagi CSR ke dalam 4 kategori. 1. Economic responsibilities atau tanggung jawab ekonomi. 2. Legal responsibilities, tanggung jawab hukum. 3. Ethical responsibilities, tanggung jawab etis. 4. Discretionary responsibilities, tanggung jawab sukarela. Peraturan perundang-undang terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat. Alasan CSR menjadi kewajiban hukum legal mandatori. Indonesia berhak menetapkan regulasi terkait CSR berbeda dengan negara lain yang bersifat sukarela. 2. Kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan. 3. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat. 4. Tidak semua perusahaan melaksanakan CSR. Akibat hukum jika CSR tidak memiliki sanksi tegas. 1. CSR dapat dianggap sukarela dan pelaksanaannya tergantung pada kebijakan perusahaan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya mengatur sanksi administratif tanpa daya paksa untuk memastikan pelaksanaan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pasal 74 UU PT mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. CSR harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 74 UU PT mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. CSR harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Doktrin yang berkembang dalam hukum perusahaan. Doktrin Piercing the Corporate Veil atau penyingkapan tirai perusahaan adalah konsep dalam hukum perusahaan yang membebankan tanggung jawab hukum kepada individu atau entitas lain di balik badan hukum perusahaan. Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU PT, pihak-pihak yang dapat dibebani tanggung jawab meliputi 1. Pemegang saham, 2. Direksi, 3. Komisaris. Yang kedua, doktrin fiduciary duty. Menurut doktrin ini, seseorang direksi dalam perseroan terbatas haruslah mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad. Yang ketiga, doktrin derivative action. Derivative action atau gugatan derivatif adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perusahaan untuk melindungi haknya. 4. Doktrin ultra vires. Doktrin ultra vires menyatakan bahwa tindakan di luar kewenangan PT berdasarkan anggaran dasar adalah batal demi hukum. Direksi yang melanggar dapat bertanggung jawab secara pribadi, terutama jika menyebabkan perusahaan pailit. 5. Doktrin liability of promoters. Promoter adalah pihak yang mendirikan, mengorganisir, dan membiayai perseroan. Tugas mereka penting dalam pendirian perusahaan, memastikan kepatuhan hukum serta memenuhi kepentingan pemegang saham, investor, dan kreditur. 6. Doktrin Business Judgment Rule. Business Judgment Rule memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, asalkan keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang benar, sesuai hukum, beretikat baik, memiliki tujuan yang jelas, rasional, dan dilakukan dengan hati-hati. 7. Doktrin self-dealing merupakan salah satu
permasalahan yang sering dijumpai dalam dunia perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan direksi. 8. Doktrin Corporate Opportunity. Doktrin ini menyatakan bahwa direktur, pejabat, dan pemegang saham yang memegang posisi penting dalam perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengambil peluang bisnis yang sama atau serupa dengan peluang bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tanpa persetujuan dari dewan direksi terlebih dahulu. Perizinan hukum perusahaan. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan asas legalitas dan sistem pembagian kekuasaan. Pemerintah dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum administrasi, izin berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mengarahkan warga dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Perizinan memberikan legalitas kepada individu atau pelaku usaha dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Perizinan yang dapat diambil oleh PT Perorangan adalah nomor induk berusaha atau NIP yang dapat diperoleh melalui Online Single Submission atau OSS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.